Wih, mantap. Tuh, ini pizza Jepang menyala dangku. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan pizza sekaligus unboxing. Nah, jadi pizza saya alhamdulillah baru datang, minasang. Minasang, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kita akan membahas alur proses buat kerja ke Jepang. Kalau misalkan di video sebelumnya saya membahas alur proses kerja ke Jepang, yaitu tentang membuat ataupun tutorial bagaimana cara membuat EKTLN atau EID yang seperti ini ya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan proses tersebut, yaitu proses pembuatan visa. Oke, minasang, jadi dikarenakan salah satu proses pembuatan visa itu membutuhkan EKTLN, dan buat minasang yang belum nonton full video ataupun bagaimana sih cara-cara membuat EKTLN itu dengan benar supaya tidak ada masalah, supaya tidak ada kekurangan ketika membawa dokumen ke Disnaker atau ke BP2MI, itu silakan ditonton video yang ini ya, silakan untuk disimak dan difahami apa aja gitu persyaratannya. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan pizza sekaligus unboxing. Nah, jadi pizza saya alhamdulillah baru datang, minasang. Dan ini saya menggunakan jasa pengiriman di di Jakarta City Mall itu, karena saya di Subang ya, tempat saya tinggal yaitu di Subang. Dan kalau saya ke sana lagi itu sangat membutuhkan waktu dan membutuhkan biaya juga, terlebihnya itu ya. Dan kalau misalkan menggunakan jasa kirim seperti ini, minasang, kebetulan ini pakai apa ini? SAVX apa gitu. Intinya ya menggunakan jasa kirim lah, ekspres kurir, dan ini harganya 75.000. Nah, kalau misalkan saya dengar-dengar dari beberapa orang teman saya yang sudah berproses juga, itu kirim ke Tasik, kirim ke Garut, kirim ke Cianjur, ya intinya Jawa Barat, itu sama aja. Harganya itu 75.000. Oke, daripada berlama-lama, pertama-tama mari kita unboxing, minasang. Ini dari pengirimnya itu dari VFS Service PT Indonesia ataupun dari VFS Global ya. Sebentar, akan saya cek dulu, akan saya buka dalamnya seperti apa. Oke, ini saya langsung robek aja sih sebenarnya, langsung saya robek ya. Dan di dalamnya ternyata itu dikasih sebuah dokumen seperti ini, minasang. Mari kita buka aja. Oh iya, BTW ini tuh paspor ya, minasang. Jadi visa itu nempel di paspor. Jadi ya kita lihat akan seperti apa. Ini dia. Uhui. Gimana gitu kan rasanya tuh. Ini masih paspor. Di paling depan masih paspor ya. Mari kita lihat ini ada di halaman berapa. 1, 2. Wih, mantap. Ternyata ada di halaman ketiga, guys, setelah paspor. Sebentar, saya ini ya. Jadi ini ada di halaman ketiga ya, minasang. Sebentar, takut takut kelihatan datanya. Dan ini visa Jepang. Uhui, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Akhirnya visa saya jadi gitu kan. Bentar, saya lagi ngeliat-liat dulu ya. Ternyata cuman 3 bulan ya ininya ya, masa visa itu nggak lama gitu. Oke, minasang, sekarang dikarenakan saya sudah jadi visa ini, jadi saya ingin istilahnya sedikit sharing bersama teman-teman, yaitu tentang syarat untuk membuat visa ini.
Oke, yang pertama langsung aja ya. Saya nanti simpen di sini atau sebelah sini ya. Nanti lihat di pengeditan saya ya. Oke, yang pertama itu syarat visa yaitu ada paspor asli dan difotokopi ya. Nah, paspor aslinya ini wajib dibawa minasang. Kalau kita nggak bawa paspor aslinya, ya mau gimana gitu kan? Karena visanya itu ya ada di sini gitu. Jadi tolong persiapkan dengan baik. Bawa paspor asli, lalu bawa juga fotokopinya. Ya fotokopinya ya fotokopi lah silakan intinya. Di scan dulu lalu di fotokopi itu terserah. Mau berwarna mau enggak bebas sih. Kemarin saya enggak dipermasalahkan, kebetulan saya berwarna. Syarat yang kedua yaitu adalah EKTLN. Nah, EKTLN itu ya EID itu ya yang sudah kita buat ketika kemarin yang tutornya itu saya udah buat. Lalu kartu keluarga, lalu COE depan dan belakang. Nah, COE ini sebenarnya nggak ada belakangnya minasang. Jadi COE itu ya depan aja gitu. Tapi ini saya dapat dari LPK, maksudnya dari penyalur saya harus depan belakang. Ternyata ya intinya A4 tapi jangan dipotong gitu, maksudnya A4 itu ya langsung aja gitu, depannya aja. Lalu yang selanjutnya kedua. Lalu yang ketiga, oh mohon maaf tadi kartu keluarga itu keempat. Dan yang ketiga itu BPJS, BPJS tenaga kerjaan. Eh, di mana kita bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan ini? Kita bisa mendapatkan yaitu ketika pembuatan EKTLN. Nah, EKTLN itu pembuatannya nggak lama sebenarnya kalau misalkan stafnya itu nggak ribet. Nah, setelah itu kita akan membayar BPJS Ketenagakerjaan sekitar 190.000 seperti itu. Nah, yang kelima tadi ya mohon maaf yaitu COE depan belakang, dan yang keenam itu adalah formulir permohonan visa 2 lembar. Nah, permohonan visa 2 lembar ini itu ada tutorialnya tersendiri ya minasang. Jadi kalau misalkan yang belum pernah ke Jepang itu ada lembar ataupun ada kolom-kolom yang tidak usah diisi. Jadi pertanyaannya itu kurang lebih kalau misalkan pernah ke Jepang itu di mana, itu berapa lama kerjanya. Jadi kalau misalkan untuk yang itu istilahnya yang tidak pernah ke Jepang itu tinggal dikosongkan aja. Lalu bagi yang pertama kali ya mungkin belum tahu juga, yang belum pernah gitu kan kayak saya kemarin itu hanya mengisi nama gitu kan, terus kayak tempat kerja kita ketika di Jepang, lalu nomor paspor, terus berlaku dari kapan, lalu expirednya ataupun akhirnya sampai kapan gitu, tanggal berakhirnya kapan. Lalu foto 4,5 cm dikali 3,5 cm. Oh iya minasang, ini sangat penting banget ya. Kenapa penting banget? Saya ngelihat orang-orang yang lagi ada di sana, yang lagi ada di VFS Global, yang udah masuk ke yang udah masuk ke ruangan, mereka itu pada ribet ganti foto. Alasannya kenapa? Mereka itu fotonya itu foto yang mohon maaf bukan jelek, tapi kayak nggak jelas. Nah, saya sarankan foto ini foto di foto studio dan terbaru, jangan yang udah lama gitu. Soalnya banyak banget yang mungkin fotonya itu foto lama lalu di fotokopian gitu, mungkin nggak di foto studio, jadi ditolak minasang. Jadi buat kalian yang ditolak itu harus bayar 55.000 dapat 4 foto aja. Dapat 4 foto aja. Jadi daripada ditolak di sana, mending persiapan dari sekarang. Foto terbaru ya mau pakai jas atau mau pakai biasa. Kebetulan saya juga enggak, tapi saya pakai kemeja merah kayak gitu. Lalu fotokopi dokumen 1 strip 5 ataupun yang disebut dengan perjanjian kerja. Nah, itu yang harus kalian bawa yaitu adalah fotokopi gomenasai, intinya printan yang udah dicap merah sama Kaisa, jadi yang udah lengkap. Kalau nggak salah di tempat saya ataupun di punya saya itu dokumen 1.5 itu ada 8 lembar minasang. Jadi ada 8 lembar, lalu isinya itu ya seputar jam kerja, gaji, lalu penempatan dan yang lain sebagainya. Oke,
Yang selanjutnya yang terakhir yang nomor 8 yaitu adalah fotokopi KTP A4. Nah, jadi fotokopinya itu jangan dipotong minasang. Tapi fotokopinya itu depan belakang, ya misalkan ini KTP depan, ini belakang gitu kan. Jadi di fotokopi depannya di sini, belakangnya di sini. Dalam contohnya gini, ini depan, nah ini belakangnya misalkan kayak gitu. Nah seperti itu. Jangan dipotong gitu maksudnya ya, jangan dipotong digunting. Jangan dipotong digunting, tapi ya biarin aja lembaran seperti itu. Oke, itulah 8 syarat untuk apply ataupun membuat visa minasang. Tapi ada yang menarik nih di pembuatan visa ini. Menurut saya pembuatan visa ini tuh lebih mudah dan lebih gampang daripada pembuatan dokumen yang lainnya. Ada beberapa dokumen yang mereka kembalikan kepada saya, kata mereka itu tidak penting. Yang pertama itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan itu mereka kembalikan. Lalu ini dokumen 1.5 ataupun surat kerja itu mereka kembalikan. Lalu kartu keluarga mereka kembalikan juga. Jadi bisa disimpulkan kalau misalkan menurut pengalaman saya itu hanya ada berapa ini berarti paspor, lalu EKTLN, lalu COE 3 ya, lalu formulir permohonan visa 2 lembar, 4 foto 4,5 sama fotokopi KTP. Jadi persyaratannya itu ada 5, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa juga yang dipertanyakan. Jadi bawa aja ke 8 persyaratan berikut. Oke, minasang, jadi seperti itulah proses pembuatan visa Jepang. Dan ada satu hal yang menarik ya, kemarin itu pas pembuatan visa Jepang itu saya malah nyasar ke pembuatan visa ini apa namanya Eropa, ke Jerman. Ada-ada aja pokoknya. Maklumlah anak kampung, saya dari kampung gitu ke sana, baru pertama kali saya ke sana. Dan itu pun sendiri. Jadi agak nyasar dikit. Harusnya ke lantai 2, saya malah ke lantai 1, yaitu yang visa Jerman sama apa gitu kalau nggak salah. Aussie atau apa ya? Ya itulah intinya. Pas saya mau masuk, "Bapak mau kemana?" katanya. "Saya mau bikin visa Jepang." "Di atas Pak, bukan di sini," katanya. Waduh, kata saya tuh, malu banget saya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, itu jadiin pelajaran. Oke, minasang, mungkin hanya sekian video yang saya bisa share ke minasang untuk kali ini. Tapi BTW di sini, di depan kita semua, ini ada paketan-paketan yang akan saya bawa ke Jepang, oke? Dan nanti mungkin setelah video ini beres ataupun video keberapa, nanti akan saya unboxing dan akan saya perlihatkan, dikarenakan sebentar lagi musim dingin katanya di Jepang dan estimasinya itu saya bulan depan, jadi kemungkinan saya harus bawa-bawa hal-hal yang penting lah, barang-barang yang penting dari Indonesia. Oke, minasang, ditunggu aja videonya. Sampai bertemu di lain waktu. Waduh, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya membuka barang-barang ini semua. Ja, minasang saigo made watashi no douga saigo made mite kurete arigatou gozaimashita. Otsukare sama desu.